Perkenalkan, nama saya Tri Suryati, saya dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Dalam melakukan pembelajaran perseorangan, perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang 4 indikator mengajarkan kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu keterampilan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi. Nah, salah satu prinsip pengajaran kelompok kecil dan perorangan adalah terjadinya hubungan yang akrab dan sehat antara guru dan siswa. Hal ini bisa terwujud bila guru memiliki keterampilan berkomunikasi secara pribadi. Keterampilan ini memungkinkan guru menciptakan suasana terbuka, hingga siswa benar-benar merasa bebas dan leluasa mengemukakan segala pikiran dan permasalahan yang dialaminya. Siswa merasa yakin guru akan siap mendengarkan serta mempertimbangkan segala pendapatnya. Yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasikan. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, guru berperan sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Keterampilan ini memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi. Hal ini dapat dicapai bila guru memiliki keterampilan seperti berikut. Yang pertama yaitu memberikan penguatan yang sesuai dalam bentuk kuantitas dan kualitas. Karena pada dasarnya penguatan adalah dorongan yang penting bagi siswa untuk maju. Yang kedua yaitu mengembangkan supervise proses awal, yaitu sikap tanggap guru terhadap siswa secara perorangan maupun keseluruhan, yang memungkinkan guru melihat atau mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan lancar dan memadai. Yang ketiga yaitu mengadakan supervise proses lanjut yang memusatkan perhatian pada penekanan dan pemberian bantuan secara kolektif setelah kegiatan berlangsung beberapa lama. Indikator yang keempat yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Nah, di sini tugas guru yang utama adalah membantu siswa melakukan kegiatan baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Maksudnya, guru harus mampu membuat perencanaan kegiatan belajar yang tepat bagi siswa atau kelompok dan sekaligus mampu melaksanakannya. Untuk membuat perencanaan yang tepat, guru dituntut mampu mendiagnosis kemampuan akademik siswa, kemampuan memahami, gaya belajar, kecenderungan minat, serta tingkat kedisiplinan siswa. Dari hasil diagnosis dan tuntutan belajar yang memungkinkan siswa mengetahui tanggung jawab belajarnya sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Tri Suryati. Di sini saya akan membahas mengenai peranan guru. Nah, peranan guru di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Nah,
Tugas guru sebagai organisator dalam kegiatan pembelajaran adalah menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, dan mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Nah, guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa. Informasi yang disampaikan dapat berupa informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas, maupun informasi lain yang diperlukan siswa untuk mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selain informasi dari guru, siswa juga dapat menggali sumber informasi dari berbagai sumber, seperti buku teks, majalah, surat kabar, televisi, radio, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, pendorong siswa untuk belajar motivator. Nah, agar siswa mau belajar, maka guru memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa. Sebagai motivator, guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perorangan. Untuk menjadi motivator belajar, guru hendaknya mengetahui kebutuhan para siswa dan latar belakang pribadinya, sehingga upaya memberikan motivasi belajar kepada siswa sejalan dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian, menjalin hubungan baik dan harmonis dengan para siswa agar kepatuhan dan kepercayaan siswa kepada guru tertanam pada siswa. Kemudian yang keempat, pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan siswa. Nah, guru mempunyai peranan sebagai diagnostisan dalam proses belajar mengajar, yaitu mengenal anak secara individual, mengenai kemajuan belajar, kelemahan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan siswa. Kemudian yang kelima, penyediaan materi dalam kesempatan belajar mengajar siswa. Guru juga bertugas menyediakan pelajaran yang akan dipelajari siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perorangan. Nah, berbagai sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar tersebut perlu disediakan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keenam, guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Nah, guru sebagai peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Berarti, guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama seperti halnya siswa. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas. Terdapat 4 pola perorganisasian yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok dan perorangan, antara lain yang pertama adalah kelas besar, kelompok kecil ditambah perorangan kelompok besar. Dalam pola ini, kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal. Untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, informasi yang diberikan kepada siswa antara lain, yang pertama, pokok bahasan yang akan dipelajari, yang kedua, tugas-tugas yang akan dikerjakan, yang ketiga, langkah-langkah menyelesaikan tugas dan informasi yang diperlukan. Setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok kecil atau bekerja perorangan. Setelah itu, siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok kecil atau perorangan. Kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah mengikuti pertemuan klasikal kembali untuk melaporkan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua adalah kelas besar, kelompok kecil ditambah kelompok kecil dalam kelas besar. Dalam pola ini, pertemuan siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil dalam kelas, yaitu laporan secara klasikal atau spontan. Yang ketiga adalah kelas besar perorangan ditambah
kelompok kecil dalam kelas besar. Dalam pola ini, pertemuan diawali dengan penjelasan umum materi di pelajaran yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Setelah mengikuti penjelasan umum, siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan, artinya individu. Siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang diperoleh dari bekerja secara perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Setelah itu, siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh yang ada di dalam kelas. Kemudian yang keempat yaitu kelas besar, perorangan kelas besar. Proses belajar yang terakhir ini, mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Selain itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melaporkannya di kelas atau secara klasikal. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang cara penerapan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di sini dalam pengajaran kelompok kecil, langkah pertama adalah mengorganisasi siswa, sumber, materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Dan diakhiri dengan kegiatan kulminasi yang dapat berupa rangkuman, pemantapan atau laporan. Kemudian dalam pengajaran perorangan, guru harus mengenal murid secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur. Nah, kegiatan dalam pengajaran perorangan ini dapat dilakukan melalui paket belajar atau bahan yang telah disiapkan oleh guru. Contoh, murid yang mengalami kesulitan soal matematika perlu diberikan bimbingan belajar secara perorangan. Sedangkan siswa yang mengalami kesulitan diminta mengerjakan sendiri atau diperbolehkan bertanya kepada teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.